dimanapun Anda berada, selamat datang di ILK Indonesia Lawak Club. Mengatasi masalah tanpa solusi. Selamat datang di set yang baru. Sebelum Anda mengomentari set, terlebih dahulu kami akan mengomentari set ini. Ini adalah suasana yang baru. Mungkin saya akan bertanya dulu kepada teman-teman saya di sini. Menurut Anda, set ini mengandung unsur-unsur apa? Atau ini model apa ini sebenarnya? Silakan Ronald mungkin. Ya. Saya melihat ini seperti ruang tamu. Oh, ruang tamu. Ya ini sehingga timbul yang namanya keakraban. betul Oke. gitu. Dan itu jaksa penuntut umum sedang apa? Siapa? Oh, dia sendirian di sana? Oh, di sini. Untuk pertama kali dilihat sekarang bahwa ILK sekarang ada direkturnya. Ya ini direkturnya. Oh, Iya. Gak punya Jadi kayak gabungan. direktur. tempat pendaftaran pilkada. Oh, bukan. Itu jadi kita sekarang kan lebih ke ini sebenarnya settingannya namanya adalah imperialis futuristik narsistik. Jadi banyak Betul, narsistik karena semuanya terlihat secara nyata dan jamblang. Tapi yang pasti memang ini fresh terlihatnya Kang Dini. fresh ya. Fresh sekali. Tapi sebenarnya dengan Kang Maman ada di situ mengingatkan saya dengan salah satu talk show yang ada di TV sebelah. Oh iya, seperti acara ini toke ya. Kok ini toke sih Pak? Iya mungkin ini tokenya gitu. Ada yang duduk di situ terus kasih komentar-komentar. Iya iya. Ya, ya. Andre biasanya kayak di situ. Suasananya. Oh sama ya, itu Pak? Hah? Sama? Sama dong. Ya kita sama juga dong. ini nih. Oh saya Ya. kira dari mana gitu pengen ngelihat acara ini gitu Pak. Kunjungan gitu ya, Meng. Kita juga bertiga panelis di Dia sini. panelis di sini, panelis juga. Oh masa? Kita berhadapan-hadapan. Anda akan berhadapan dengan saya nanti. Ya, betul. Mana? Ya di sini dong. Bapak lagi sakit? Sakit apa? Itu ada yang ngirim kembang? Bukan. Ini pemanis, Meng, pemanis. Bukannya dia cepat lepas. Ini kan gak ada tulisannya lekas sembuh. Iya mana? Hah? Saya ingin ngomong ini. Iya, iya, silakan. Bagaimana saya begitu semangatnya Pak Denny. Suasana Bukan baru ya. masalahnya bukan set baru Pak Denny. Apa? Tetapi di sebelah saya Pak Denny. Oh, karena ada Ariel Tatang. Bisa aja ya. Setnya sudah bagus. Ya. Hah? Ada Ariel Tatum tambah bagus Oh. Pak Denny. Bentar, Bapak nggak dengar dia ngomong? Ngomong apa? Ariel Tatang. Ariel Tatum. Ariel Tatum. Maksud saya Ariel Tatum. Kalau tatang itu seekor nyamuk, Kang. Tatang seekor nyamuk. Datang. Tidak boleh dinyanyikan lagi. Oh, iya. Karena hap itu ada faktor-faktor yang tidak diperbolehkan. Ya. Gitu Pak Denny. Kalau Ariel suasananya seperti apa? Apa mungkin lebih Sebenarnya salah akrab? tadi harusnya nanya ke aku dulu karena Iya, jawaban betul. aku udah dicuri sama Oh. dia. Aku mau ngomong gini, setnya tuh manis tapi sebenarnya agak kalah sama sebelah aku lebih manis. Yo, luar biasa sekali. Ariel gitu, aku mau ngomong. Ariel tahu dari mana kalau nggak ngajar dicek? lo? Pak. Ya. Soalnya dia tadi disemutin. Oh Semut kan. merah. Saya kira gula darahnya naik berarti. Kalau Mas ini dari mana ya? Saya nganterin Ariel Tatum. Oh, ini pengawal pribadi berarti ya? Oh Mbak tukang tape dari Cibinong. Tahu, Pak, tahu bulat. Oke, malam hari ini para panelis. Bang, saya kagak ditanya tentang konsep yang Gak akan ngerti lu masalah gini ya. curang deh. Ntar aja yang lain yang gampang-gampang lah. Ya Ya. ampun. Nih, karena kalau yang ini temanya pasti berkenaan. Karena kita akan membahas mengenai masalah-masalah yang tidak terlalu rumit. Kita tetapi masalah-masalah yang mudah tetapi kita akan membuat rumit. Yaitu tentang kakek Siana. Jadi yang akan kita bicarakan adalah kakek-kakek, peristiwa kakek-kakek. Ya. Nah, sudah hadir teman-teman kita dari Universitas Pancasila. Juga dari teman-teman dari UPN Jakarta. Iya. Ya. Seperti yang sudah kita ketahui baru-baru ini kita dihebohkan dengan adanya kakek. Mungkin pernah mendengar nama Mbah Goto? Mbah Goto? Pernah ada acara Manusia tertua itu, Kang. dia ada Didin, ada Miing dan juga Itu ada Bagito. Oh, Bagito. Mbah Goto, ini Mbah Gito itu, Mbah. Oh iya, ini Mbah Goto. Goto. Ya. Mbah Goto adalah kakek tertua. Dia tuh umurnya hampir 140 tahunan lah ya seperti itu. Sehingga saking panjang umurnya, dia sampai dia sendiri ingin meninggal karena sudah bosan hidup. Ini kita lihat dulu Mbah Gotonya nih, gambarnya Mbah Goto di sini kita lihat. yang lagi. Nih, ini Mbah Goto. Ya, Jaket ya Pak? Pakai jaket. bukan jaket. Bukan jaket kulit, Meng. Itu emang kulitnya. Kulitnya itu. Aduh. Lihat dong, Mek. Wow, itu. Kalau depannya ada resleting. Dia kali yang di belakang Pak sistemnya. Masa jaket kulit ada di belakang? Ya susah lah. Menurut Pak Jarwo gimana Pak Jarwo? Mbah Goto ini Ya. diberikan karunia umur panjang sama Betul. Tuhan. Karena dia suka bekerja secara bersama-sama. Maka namanya Goto. Kata siapa? Goto. Goto royong. Oh, gotong maksudnya. Gotong royong. Nah, supaya lebih lengkap lagi namanya Mbah Goto ini, supaya bisa masuk surga, harus dilengkapi lagi namanya Pak Dede. Yaitu dengan Goto Paradise.
Oh, go to paradise. Gotu ya. Maksudnya gotu mungkin karena ngambil dari tulisannya goto tapi dibacanya gotu. Go to heaven gitu mungkin Pak Jarwo. Go to hell lo. Anda yang ke neraka. Emang saya nggak ngerti apa bahasa Inggris apa? Iya. Lah kan saya ngomongnya apa? Help. Hell. Help. Ada P-nya. Nggak ada tadi Anda nggak ada Ada P-nya. tadi cuman bapak datang dia ngobrol. Jadi pas nggak ketemu gitu. Kalau Ariel, lihatnya seperti apa Ariel? Aku kayaknya harus bener kayak kata Mas Kamu Komeng tadi bicara harus. nggak izin dulu sama aku. Oh, maafin aku Mas, aku bicara boleh? Oke silakan. Panggilnya apa? Mas. Astaga, tembaga gini dipanggil Mas. Kayaknya kita harus ngomong sama orang-orang yang lebih dekat sama Mbak Goto ini. Tembaga, biar tembaga kita lilit lagi nih. tahu lebih jelas lagi. Ya nggak Mas? Bisa lebih menyakitkan omongan Anda itu. Aduh terasa begitu dipegang Pak Denny langsung. Iya. Itu Umur sebelah nggak aja Pak Jarwo. Ini tukang kebun ngikut-ngikut aja lagi. Namen bantuin. Iya. Silakan. Sirik aja. Ya. Bang diteruskan Jadi- tadi itu. Jadi boleh nggak kontak sama keluarganya atau siapa gitu yang bisa menjelaskan keadaan Tentang Mbak Goto ini. Kenapa Goto itu? Oh, jadi emang lebih baik kita menanyakan. Mungkin sekarang kita akan menghubungi beliau dengan... Mau kemana Pak? Mau ke rumahnya Pak? Enggak, kita menghubungi Oh. orang yang terdekat dengan Mbak Goto. Kita coba melalui telekinesis di sini ya. Hah? Bapak ngomong apa sih? Telekinesis tuh ini apa? Sambungan jarak jauh. Oh. Itulah. Kan siapa Kang Denny? Ini cucunya ternyata. Oh cucunya? Ya, cucu. Belum Tapi diminum nggak Pak? tahu nih, cucunya ya cucu cair apa cucu Cucunya. kental nih. Kita dengar ya. Ya. Halo, Halo. halo. Cucunya aja udah tua Pak suaranya Pak. Ya, betul. Coba. Halo? Halo. Halo, halo. Loh, nah ini nih. Jadi cucunya sendiri ini usianya hampir 129 tahun. Masa umur 20 Beda tahun? Karena zaman dulu tuh 11 tahun udah bisa menikah Oh, waktu dulu. Dan. Iya. Halo, Kan ada halo. anak dulu Pak, Halo? masa langsung ke cucu? Dengan siapa, Pak? Hah? Bapak, nama Bapak sesuai dengan KTP siapa, Pak? Karena Mau daftar saya BPJS. Ya, Pak? Passwordnya apa Pak? Passwordnya apa, Pak? di mana-mana ada. Gimana? 2 juta untuk Bapak. Oke. Terima kasih, terima Ya. kasih. Buat lebaran. Iya, lebarannya udah lewat. Bapak Oke, namanya terima siapa, kasih Pak. Sampai berjumpa. Belum. Belum ditanya, Pak, dengan Kakek saya Mbah Goto, nama saya Gitu. namanya gitu. Ini Oh, keluarga betul kreatif gitu. banget ya. Gitu. Iya, ada yang perlu. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada cucunya Ini ini. Pak Gitu ya? Pak Ya. Gitu. Iya, Ini kan kakeknya Pak Gitu itu Mbah Goto sekarang kalau menurut catatan saya usianya 146 tahun. iya. Beliau lahir 1870. Iya, itu saya belum lahir. Ya iya, kan pasti. Ya kan situ cucunya. Iya. Bukan maksud saya begini, Mbah Goto ini kakeknya sampean ini kan lahir 1870. Ya, Sementara yang saya tahu, ya. Gunung Krakatau itu meletus dahsyat 1883. Anda yang meletuskannya ya? Bukan. Oh, bukan. Enggak, kirain Dan saya itu nuduh. banyak sekali korban jiwa, hampir 36.000 masyarakat sekitar Pulau Jawa itu tersapu tsunami. Iya. Saya ingin tahu nih, 1870 pada saat 1883 usia kakek Anda udah 13 tahun. Ya. Apakah kakek Anda pernah bercerita bagaimana kakek Anda selamat dari ledakan Gunung Gunung Krakatau? Krakatau? Oh, kakek saya tentunya selamat karena kan rumahnya jauh dengan gunungnya. Dengan gunungnya. Maaf Pak Gito, karena Pak Giti. Gunung Krakatau itu meletus meskipun hanya ada di Selat Sunda, sampai Australia, sampai ke India, ke Pakistan, sampai debunya. Ya, Apalagi yang tinggal sama-sama di Pulau Jawa gitu loh. ya. Oh bisa selamat, pernah cerita kakeknya? Karena selamat, kebetulan kakeknya Mbah Goto, jadi kakek saya sendiri, kakeknya kakek saya, kakeknya kakek, itu namanya juga selamat. Oh, kebetulan Makanya selamat selamat. namanya. Oh karena namanya. Jadi nama selamat itu diketemukan pada tahun berapa, Pak? Ya. 83. Karena sebelum Masehi. Oh, Mas Gitu, Ya, apakah kegiatan sehari-hari Anda Apanya? pakai sepeda? apanya Mas? Bapak ini kegiatan sehariannya memakai sepeda? Siapa? Mbah. Bapak? Anda. Memang main kuis. Yang dimaksud itu siapa? Toh? Mbah Goto siapa? Ini siapa nih Pak? Ini Mbah Goto. Mbah Goto. Apakah ini Mbah Goto Sodimejo? Oh, Sodimejo? Ya, Sodimejo. Singo. Oh, di Mejo. Singo di Mejo. Sodi- Mbah Goto Sodimejo, betul. Sodimejo, betul. Singo di Mejo. Yang tidak? Kok Sodimejo itu Mbah Goto. Iya betul. Anda so asik ya? Mbah saya sok di meja, bukan sok di mejo. Sok di meja. Ini apa pilih? Bapak orang catering. Segala sop taruhin. Sodimejo. Jadi saya nggak kenal sama Mbah Goto siapa. Loh, Mbah saya itu ya bukan Mbah Goto sok di meja, tapi Mbah Goto sok di meja itu loh. ya udah, Bapak kesini aja deh Pak kalau begitu Ya Pak. karena gini tadi Ya, masalahnya.
Sama tadi ngebel siapa? Nelpon siapa? Bel. Pak Ngebel. Sodimejo. Iya. Pak Goto Sodimejo. Saya sok di meja. Saya Orang itu tadi gimana berarti gini? salah sambung. Tetapi paling tidak, Pakir mungkin tahu nih. Kok fakir? Ya Pakirun. Ya jangan disangka fakir miskin lagi nanti. Ya tapi ada panggilan akrab, Pakirun Ya. mungkin mengetahui Mbah Goto itu kok bisa sampai usianya sampai begitu panjang. Itu mungkin karena apa? Apa karena diurut oleh Maerot usia bisa sampai panjang? Kalau yang Maerot itu kan bukan usia. Oh bukan ya. Tapi apa? Terserah Maerot, ngapain tanya saya? Jelek ngeyel. Udah, sabar Pak. Emang jujur Pak, jujur. Orang segini banyak kalau ketemu ini aku kok nggak bosen punya wajah begitu. Mbok diganti casingnya gitu nggak aja deh. Nggak jelek, yang penting mandi. Tapi nggak pakai sabun. Yang penting kan pakai air. Dia pakai sabun, Pak. Tapi air Cuman daerah tertentu aja yang disabunin. Lah iya. Katanya pakai pakai air comberan. Tapi kan air comberan disuling. Suling bambu kali. Ayo bingung gue. Putih. Orang ngejak sepelan kok bingung. Mungkin malu. Lah katanya ngajak kartoloan, wong sendiri lu ngajak kok. Ya Mas Mbak Goto tadi bagaimana? Mbak Gogok. Pak Goto. Mas Kirun itu kan pernah sampai ke sana ke Ya, Mbah memang Goto. dekat. Ya. Kebetulan Seragen sama tempat saya dekat. Mbah Goto itu umurnya panjang karena kebersihan. Kebersihan. Saking bersihnya Ya. rumah kejual semuanya. Jadi nggak ada apa-apa sama sekali. Gak ada pikiran jadinya. Itu betul. bangkrut, pakir. Pak Denny, kalau berantem orang tua dosa nggak? Gak boleh, Meng. Orang tua tuh harus diturutin. Diturutin apanya? Diturutin maksudnya diikuti gitu. Diikutin memangnya aku mau kemana? Enggak kemana-mana. Pak Kirun, Eh. Pak pernah ketemu sama Mbah Gotonya? Ada ini fotonya nih. Oh Ini ada. Ada pernah? Kita lihat di ini. Nah, ini. Aduh. Tadi udah diliatin perasaan bukan ini ya. Ini gambar yang sama tetapi di Aku minjem kaosnya yang tadi. ya. Itu tak Ini. pakai. Itu Mbah Goto tuh. Gitu. Ini sebenarnya harus diambil oleh digital forensik mungkin ya untuk membuktikan Kang. bahwa foto ini betul atau tidak. Tapi mohon maaf ya, meskipun Mbah Goto ini udah tua, Ya. tapi dia memiliki kaidah-kaidah gaya masa kini. Lihat dia berfoto. Ya. Pipinya dicekung-cekungin loh. Tapi luar biasa, saya salut dengan beliau ini Pak Ya. ini. Walaupun dengan usia lanjut, tapi kesehatannya masih terjaga. Luar biasa ini Pak Denny. Patut kita contoh. Mungkin pola hidupnya harus kita pelajari. Betul. Di Kan sono udah itu ngomong ini, di- Bapak ini udah ngomong. Iya, makanya saya memperjelas. Perjelas gimana? Tadi kan sudah diomongin ya. Nah iya, saya mengulangi apa yang dikatakan oleh Mas Kir ini supaya Aku penonton nggak lebih mau. jelas. Aku nggak mau kamu ulangi. Lu tuh dibantuin malah nyalain gue. Ngapain bantuin saya? Wong situ sendiri bantuin sendirinya sendiri gak iso bantuin aku. Lu jangan monyong-monyong gitu dong mulut lu. Kalau Mbah Goto ini mana? Di Stagen. Seragen orang di Seragen. sono masih banyak yang usianya begitu. Hmm. Seperti halnya kemarin aja baru meninggal gurunya Mas Tarsan. Iya. Mbah Sanut Turen itu 100. Tarsan nggak ada gurunya, orang namanya di hutan. Tarsan Trimulat. Mas Tarsan, Pak Tarsan. Mas Tarsan. Mas Tarsan tuh gurunya 106 baru meninggal. Oh, gurunya banyak saya- dong. Gurunya banyak ada 106. Iya yang 3 dijual juga kok. Namanya guru tuh maksudnya tuh Mas Tarsan itu Umurnya, pernah. usia. Hah? Usianya. Usianya 106. Terus ini kakek Pak D saya hari ini 97. Setelah tak tanya, anu Pak D, kok usia bisa begitu gimana resepnya apa? Kata gurunya Pak Tarsan. Pak D saya. Pak D. Iya, Udah gini aja. Biar lebih jelas Pak D-nya siapa saja boleh. Boleh, Tuh. ya. Boleh, Yang boleh. penting 97 aja usianya. Seperti 97. Itu Resepnya apa? tak tanya Sebelum resepnya krisis apa. tuh Pak. Hah? Sebelum Krismon. Bukan tahun 98 ini usianya 97. 97, 98. 97 tahun. Tuh Pak. 97 tahun. Berarti tahun. Bukan tahun 97. Tahun 9. Gini aja. Pokoknya tahunnya siapa saja boleh. Boleh. Terserah gitu. Terus nggak usah dibahas itu. Iya. Ya. Ya. Dan Saking yang namanya rakus. Mbah Goto itu katanya sudah memesan yang namanya batu nisan. 2 kali dia memesan dan 2 orang yang dipesannya itu mereka sendiri sudah meninggal. Betapa yang namanya Mbah Goto itu memang usianya sangat panjang sekali dan menurut dipercaya oleh orang bahwa dia adalah Mbah Goto ini adalah manusia yang paling panjang umurnya di dunia. Kita akan kembali setelah yang satu ini. I wanna make you smile whenever you are sad. Carry you around in your arms, trying to suspect. See, hold me when I was out there. My father likes me. Oh, he likes me. Does anyone care? Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan
lanjutkan kembali, kita masih bercerita tentang kakek Siana. Tadi Mbah Goto. Nah sekarang ini saya akan menceritakan seorang kakek, namanya kakek Didi. Kakek Didi ini, walaupun dia sudah tua, tetapi dia tidak mau yang namanya mengemis. Jadi Maaf hebat. Pak, saya interupsi. Ya. Kenapa harus ngomongin kakek-kakek sih Pak? Kan tadi udah yang kakek-kakek. Ya. Di awal, mbok yang lain gitu Ini loh. karena setting kita, setting masa depan, tetapi bahasan kita masa lalu, begitu. Oh. Cipan, dengan Nah kakeknya marah kan nih. Kepancing sih. dengan kita bicara tentang kakek-kakek, kita bisa belajar dengan beliau-beliau itu, Ya. pengalaman hidupnya. Dia kan nggak ada di sini. Siapa? Di kakek itu. Mau belajar dari mana? Mana? Ini gimana sih? Ini kita balik lagi ke topik kita nih. Sosok seorang kakek Didi. Kakek Didi ini menjadi pengojek dia itu. Jadi ikutan ojek, tetapi dia itu tidak mempunyai kemampuan alias gaptek mengenai smartphone. Sehingga bisa seharian dia tidak bisa menerima order. Karena dia tidak tahu bagaimana mempergunakan yang namanya smartphone. Itu ngojeknya di desa tuh. Bukan, di Jakarta ini. Nah ini nih. Ojek online ya. Ini ojek online. Makanya dia seharian dia bisa bingung hanya untuk mengoperasikan smartphone-nya itu sendiri. Menurut saya sih ini nggak masalah Kang Denny. Gak masalahnya gimana? Ketika dia merasa gaptek menjadi tukang ojek online, lebih baik dia berubah menjadi tukang ojek on time. Dia tongkrongin aja rumah orang atau rumah jadi kantor. langganan maksudnya Langganan tuh, aja. on time, jadi- Kalau online nggak bisa minimal on time. Karena lebih baik menjadi ojek on time daripada ojek online. Daripada online nggak datang-datang, mending on time langsung siap sedia. Saya itu salut dengan kakek Didi Pak Didi itu, Pak itu. Didi, Pak Didi itu. Walaupun Ya. dengan usia lanjut, tapi dia itu mencari nafkah dengan tidak cara mengemis, tapi dia ojek Pak Denny. Nah, Tapi kendala-kendala juga akan banyak akan terjadi Pak Denny. Ini kenapa? ojek itu sepeda motor kok pakai gundala-gundala itu memang diancol. Kok Kendala, menghadapi Pak. gundala-gundala? Kendala. Kendala lala. Kendaraan. Kendala. Memangnya truk kok kendaraan. Bukan, dia ini ojek motor, ojek motor. Ini Nah, saya kalau nggak pakai ojek motor, ojek sepeda. Lah iya makanya, tak gue beli Ini tiket gue topiknya pulang ke ini. Madiun loh. Cemen, maaf kamu laki-laki kan boleh tolong melakukan sebuah aksi nyata untuk memisahkan kedua Nggak kakek. bisa, nggak bisa. Memangnya kembar siam kok dipisahkan. Aku nggak mau punya kembaran Saya seperti juga nggak mau. Apa urusannya? Kalau Pak Jarwo tadi berpikir bahwa yang namanya Pak Didi ini justru sangat mulia, mau bekerja kan. Betul. Nah, tapi kendalanya akan banyak. Loh, gundala lagi. Kendala. Sayur katuk. Misalnya, selisih usia Pak Didi itu dengan motor itu sangat jauh Pak Denny. Nah, makanya bisa berakibat banyak kendala-kendala yang akan terjadi. Nah, dia nggak bisa menggunakan smartphone. Nggak bisa juga misalnya dia itu tidak menjadi ojek online, bisa di pangkalan. Kemudian yang kedua, dia bisa pakai asisten untuk mengoperasikan smartphone-nya dia itu. Nanti keluar biaya lagi. Nah, atau yang ketiga, Ya. dia tidak pakai smartphone tapi mengumpulkan doa-doa Pak Denny. Mengumpulkan doa-doa gimana maksudnya? Supaya tidak terjadi yang tidak kita inginkan di perjalanan nanti Pak Denny. Ya, 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 ya. Oh, jangan toyo. Itu Pak Denny. Iya, iya. Lucu nggak penting. Ya. Yang penting pesannya itu Pak Denny. Kasihan. Kenapa? Mau didoain. Suruh ngumpulkan doa-doa buat dia. Buat si Pak Didi. Oh, Buat Pak Didi. tak pikir kowe Kalau mau. Cemen punya ini, punya Kalau menurut saya sih Pak Didi ini salah satu kakek-kakek yang berpikiran maju gitu. Nah, ini bener nih. Betul saya. Maksudnya apa itu? Ya karena dia mau gitu menggunakan ojek online. Jadi dia punya kemajuan di masa depan gitu. Tapi aplikasi yang digunakan ini kurang maju. Dia pakai Gojek gitu. Harusnya Harusnya kan engkong-jek. Engkong-engkong Gojek gitu. kongkong ngojek gitu maksudnya. Iya, Enggak. gak apa-apa. Yang penting pesan moral ya kan? Iya. Pesan moral itu yang penting. Iya. Iya. Kali aja di sini ada yang nonton development aplikasi gitu. Iya. Betul, betul. Pikiran gitu. Senasib kita. Gara-gara denger ini kali ngkong-ngkong ribut ini. Tapi ini Pak Kirun juga pernah ketemu dengan Pak Didi ya. Ini ada fotonya. Oh, pernah. Kita lihat. Nah, Iya. ini. Ini sama siapa aja nih orang Ya. nih? Ini ada di sana. Bapak itu satu. Oh, jadi kamu nggak pernah mempergunakan jasa Gojek? Pernah, tapi ya nyasar-nyasar, nggak tahu tempat aku di mana, nggak tahu cara makainya. Lo si Gojeknya sendiri nggak tahu arahnya di mana dia? Aku nggak setting aku di mana aja, aku nggak tahu gitu loh. Oh, jadi selama ini kamu nggak pernah tahu kamu di mana? Nggak pernah pakai. Minta tolong sama orang. Kalau aku nggak nyampe-nyampe sampai besok. Kalau Cipan sendiri, Kenapa saya melihat berita ini lebih banyak hoaxnya ya Pak? Habis makan asinan, Pak. kenapa? Itu kerupuk kuningnya dijadiin kalung.
Ini fashion namanya. Fashion itu. Karena kan sebenarnya logikanya ketika seseorang bergabung dalam sebuah yang online seperti itu, pasti mereka kan mendapatkan pelatihan. Pendidikan, maaf. Ketika mendapatkan pelatihan, harusnya mereka diajarin langkah-langkahnya seperti apa. Ini bisa dua pemikiran saya. Yang pertama, memang beneran dia ikut ojek itu, diajarin tapi yang namanya orang tua lupa. Atau yang kedua, ada pihak-pihak yang tertentu. Dia suka kagetan, ya. Bapak ngapain kerojotan sendiri? Oh, dikedipin. Ya apa, Bikin pacar, yang Bu. bikin masalah saya diajak aja. Loh, ngapain ngajak bapak udah tua? Boleh tolong jangan berantem, ini Ini saya bukan lagi. masalah usia atau apa. ngajak Anda bikin Ariel. kaget Cipan. Kenapa saya dilibatkan? Ya karena bapak. Kenapa saya? Coba bapak jangan di situ. Keluar, keluar. Lanjut lagi kenapa tadi? Gojek ini kalau pendapat saya kok misalnya modern ya. Tapi saya rasa kok. Pak, maaf Pak, bapak siapa sih? Ini dia mau ngomong. Hah? Bapak ngomong mulu kayak ini Ini mau dulu ngomong. Pak Girot. Menurut Udah, nanti saya dulu, ya. ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menjatuhkan merek ojek tersebut. Karena pasti kan ketika ada berita itu tersebar, gila kok bisa sih dia menerima orang tua kemudian membiarkan orang tua itu tanpa bisa mengoperasikan aplikasinya. Anda itu tendensius. Kita memang harus tendensius di dalam dunia ini Pak, Pak. biasanya ada batasan nggak tuh? Umpamanya Usia berapa, usia berapa? pengemudi ojek tuh. Nah itu dia kan akhirnya jadi pertanyaan semua orang. Apakah si merek ojek ini segitu maunya ngedapetin customer sampai mereka tidak melakukan screening siapa aja yang mau hayu. Jadi saya ngerasa ini bisa jadi. Mungkin Ini untuk adalah- mendiskreditkan Betul, karena saya bisa lihat kalau bisa karena persaingan mungkin ya. bisa ditampilkan fotonya sekali lagi. Ya. Helmnya, Boleh dilihat? boleh kita lihat. Dilihat, ya. Ada kejanggalan di foto tersebut dari tadi saya lihat. Bapak bisa lihat helmnya kegedean Pak. Bukan helmnya kegedean. Ini layarnya kepalanya aja. aja yang kekecilan. Enggak, itu helmnya kegedean. Ya. Jadi saya merasa sebenarnya Pak Didi ini sebenarnya bukan supir Gojek, tapi didandani seolah-olah seperti supir Gojek. Hanya untuk mendiskreditkan. Betul, itu analisa Anda saya. Tuduhan itu yang mengada-ngada, Oke. Cipan. Loh, saya tidak Bisa mengada-ngada, jadi itu bukti, misalnya konten. operator online ini dia memberi kesempatan siapa saja yang ingin menjadi pengojek online. Ya, maksudnya Tidak kalau memandang orang mau umur. cari kerja, Semangat boleh. dari Pak Didi ini harus kita acungin jempol. Atau Mungkin sudut mungkin pandang dia, yang berbeda ini. Bapak bisa juga Pak, dia daftarnya muda karena sering ngebut. Jadi Hah? Apa nggak ada nggak butuh urusan ke wajah. Jadi gini, kita harus berpandangan positif aja lah Pak Denny. Ya, sudut pandang yang berbeda sebenarnya tidak menjadi sebuah masalah. Kalau Pak Cipan melihatnya dari masalahnya, dia berpikiran bahwa mungkin ada yang mendiskreditkan. Kalau Pak Jarwo lebih positif melihatnya bahwa yang penting adalah semangatnya. Kalau menurut Kang Maman sendiri gimana ini? Mari belajar dari Pak Didi. Boleh gagap teknologi tapi tidak gagap moral. Tetap cari nafkah halal meski usia tak muda lagi. Ini berkaitan dengan segmen 1 tadi. Ada pesan moral yang sederhana tapi sungguh indah dari Pak Kirun. Jangan rakus. Kalau rakus semua dimakan. Aspal, pasir, tanah, gula. Kecil besar dijaring seperti kapal pukat harimau. Maka jangankan usia. Karir pun bisa pendek. Jadi untuk go to paradise kata kuncinya 1. Halal. Mengatasi masalah Kakek yang ketiga adalah kakek Waluyo namanya. Kakek Waluyo ini wajah lumayan loyo. Jadi wajahnya lumayan. Kakek Waluyo ini tadinya tidak disangka ternyata beliau ini meninggal tetapi hidup lagi. Jadi ceritanya kakek Waluyo ini mau bekerja ke Semarang, tetapi menderita ada seseorang yang mengatakan bahwa beliau itu ditabrak terus dikuburkan atau alias dimakamkan. Ternyata Pak bercanda aja Pak, Bapak yang ngomong bercanda. setahun kemudian dia pulang lagi ternyata masih dalam keadaan hidup. Nah, kakek Waluyo ya namanya ya. Waluyo. Ya, ini fenomena apa? Punya rumah Apakah sakit. betul? Ternyata walaupun saya yakin semuanya sudah mendengar ya beritanya mengenai kakek Waluyo ini. Kalau Ronald melihat Nah, Tapi ini. itu ada yang Mas, Pak. ada yang dikuburkan kan? ada yang dikuburkan. Dan katanya fisiknya mirip dengan Pak Waluyo. Pak Waluyo. Nah, kalau misalnya Pak Waluyonya masih hidup, berarti yang dikuburkan siapa? Dannya, mungkin dannya nggak dicek Pak di rumah sakit. Dan DAN Pak. DNA. Oh dibalik Pak sekarang? Enggak, emang gitu. Ah. Nih, kita lihat nih. Ya, ini kuburannya kakek Waluyo di sini. Surat catatan sipilnya juga ada, kutipan akta kematiannya. Ini kakeknya yang sebelah Ya, ini kakek Waluyonya. ini Nah, itu, Pak. setelah dikubur, Kang. Bukan, setelah dikubur ya kembali lagi ternyata kakek Waluyo. Orang kan nggak percaya, ditanyalah sama keluarganya. Bapak ini siapa, ini siapa. Ternyata kakek Waluyo itu tahu semuanya. Ya berarti salah menguburkan. Yang dikubur bukan kakek Waluyo yang dimaksud. Ya bukan. Pak Denny. Ini menandakan kalau di Indonesia catatan administrasi itu nggak benar, Kang. Ya karena kita tidak punya ID yang satu itu Nah, ya. makanya. Sebenarnya IKTP aja masih Padahal susah. maksudnya kan Di ini yang Indonesia- dikubur siapa nih? Nah. Di Indonesia lebih mementingkan catatan si boy Pak.
Catatan sipil. Hah? Catatan sipil harusnya, maksudnya untuk, ya itu ada yang namanya dukcapil. Disdukcapil. Enggak, sebentar Kang Kalau Deddy. yang baru Dukcakboy. Bukan dukcakboy, nggak dukcapil aja. Yang Bentar, salah bentar, bukan bentar. catatan sipil dong, yang salah ya keluarganya. Loh keluarganya Ya, kenapa? ya siapapun itu pasti Ya ada yang salah di keluarganya yang sini. salah. Nah, guys, ini sebelum gambarnya hilang, boleh kita perhatiin dulu Boleh, nggak? Ada Pak silakan. Kirun atau enggak? Ya. Jangan nanti tiba-tiba Pak Kirun nongol lagi di foto ini. Itu mama yang pakai kerudung Pak Kirun Oh, balik tuh. Yang nengok sana ya? Nanti kembali ke sini Pak Kirunnya. Ya Pak? Saya dibalik kerudung putih itu. Oh, Di iya, iya, balik iya. kerudung. Ya Ini udah, ya udah. kejadian di Jawa Barat kayaknya Pak Denny. Oh, Pak Jarwo Tahunya dari sepeda mana? no. Itu atlet balap sepeda pon lagi lewat itu. Itu aki-aki juga. Ini pokok masalahnya kan kakek Waluyo itu merantau di Ya, Semarang. betul. Setelah di sana dia ya becak, ya segala macam Betul, narik kerja. becak. Begitu anaknya mau nikah dicari. Setelah di Semarang ada dengar ada orang korban lalu lintas, korban laka. Ya. Ah gimana? Setelah Kan, dilihat, kalau korban tuh kambing dong. Gimana sih Bapak? ya belum tentu korban Korban perasaan juga laka tuh bisa. kecelakaan lalu lintas, Mek. Kecelakaan itu loh, korban kecelakaan. Kecelakaan Pak. Kecelakaan. Ke, ce, La, la, ka, Kak, kecelakaan itu ya, lawas. Itu Tapi masih lucu, masih lucu. masih. Itu setelah dilihat ada jenazah itu disesuaikan, keluarga datang Ya, tengok. betul. Oh sama ciri-cirinya sama, namun mukanya sudah agak kena aspal atau rusak. Ya. Ternyata sama terus dibawa pulang dikuburkan. sana. Begitu sudah dikuburkan 1 tahun kemudian ada Datang kakek Mbah Waluyo. Waluyo lagi datang. Nah keluarga kaget dikira hidup lagi dites ponakamu siapa cucumu siapa ternyata hafal semua. Ya. Ada cucunya yang satu nggak ketemu Pak Waluyo nyari itu no. Cucunya satu yang nggak ketemu dia. Berarti yang dikubur itu? Yang dikubur nggak tahu, cuman Pak Waluyo pulang tadi nanyakan cucunya yang satu kok nggak ada. Kok bisa nggak tahu cucunya? Yang Nggak satu tahu tuh? kemana gitu, ikut ELK katanya pakai kacamata gitu. Orangnya suka ngengkel gitu loh, orangnya suka ngeyel gitu. Oh, itu termasuk cucunya Cak Waluyo. Ah itu yang dikubur nggak nyari Pak keluarganya? Nggak tahu yang meninggal itu siapa, nggak ada yang Nggak ngerti. Ada juga, tidak ada laporan kepada kepolisian bahwa dia ada orang yang kehilangan anggota. Mungkin Pak Waluyo itu sampai ke keluarganya. Kan udah meninggal. Ya. Siapa? Nah, terus yang kok bisa dia ngirim alamat itu gimana? Itu kan udah meninggal. Siapa? Itu Pak Waluyo itu. Kan Waluyo rumahnya sendiri. Cucunya nyari. Yang meninggal tuh tahu Waluyonya itu. makanya tuh jadi cucunya Waluyo itu harus telepon, SMS. Orang nggak pernah komunikasi sih. Ya harus gimana? Eh, Oh Pak. yang jadi cucunya itu kamu kok nanya aku. Menurut saya dari cerita si kakek Pak Waluyo. Pak Waluyo ini. Pak Waluyo ini di Jogja dia. Ya. Sekarang. Ya tinggalnya di Jogja. Menurut saya ada 2 hal yang harus disyukuri dari kisah ini. Apa? Yang pertama, jenazah yang tak dikenal itu diperlakukan dengan baik. Betul. Ya. Yang kedua, Yang keduanya? Pak Waluyo yang asli kembali dari kematiannya. Itu 2 hal yang harus disyukuri. Udah itu aja. Tuh. Tapi keluarga yang meninggal itu bisa juga nyari juga loh Pak Ronald. Ya betul. Ya tapi minimal diperlakukan dengan baik gitu loh, Meng. Iya. Ya apa udah. kita lapor polisi aja? Ya, Kalau ya. itu udah dilaporkan. Kalau keluarganya yang sudah terlanjur dikubur mencari nggak bisa. Wong indelitasnya tidak ketahuan. Identitasnya. Atau saya berpikir begini, kenapa cucunya si kakek Waluyo melihat orang yang bukan kakeknya itu disangka kakeknya? Ya, Saya karena- curiga kalau sudah tua kakek-kakek bentuknya sama semua. Mungkin juga. Ya. Kak, Ya. belum tentu bentukku beda. Ini Pak Kirun sama Pak Jarwo hampir sama. Aku nggak mau. Mungkin ada pelajaran untuk Pak Waluyo. Mungkin saja Pak Waluyo itu mengalami yang namanya reinkarnanti. Reinkarnasi, Pak. Reinkarnasi. Re. Kan nanti itu. Re. Ya. Cipan, kenapa Cipan melihat ini? Enggak, soalnya kan tadi Kang Ronald bilang ya udahlah anggap aja ini 2 peristiwa baik yang terjadi betul. gitu. Tapi ini masalahnya buntutnya agak panjang. Karena yang saya baca, Berarti Ya belum tentu, belum. Kok Ini orang buntutnya loh. agak panjang. ya buntutnya agak panjang memang. Ini diurut orang. mungkin, diurut. Itu yang dijelaskan buntutnya dulu. Maksudnya Pulang ya, pulang. Udah di situ dulu Pak. Ini rentetan dari peristiwa karena Ya. salah kubur ini akibatnya panjang. Karena dipikir Pak Waluyo meninggal karena kecelakaan, akhirnya keluarga dapat santunan lah sebesar 35 juta. hah? Dapat santunan. Dapat jasa remaja itu loh. Oh jasa remaja. Jasa remaja bukan. Malam. Kan udah meninggalnya udah dewasa, jasa dewasa. Oh. Nih yang begini nih. Tuh Jaja Miharja. Ya, Ini dapat masalah santunan. serius loh, Pak. Ya betul, dapat santunan. Nah, masalahnya kalau memang Pak Waluyo belum meninggal, ya santunan itu dipertanyakan. Harusnya berarti bukan jatuh kepada keluarga Pak Waluyo. Ya. Enggak, dia Harus meninggalnya enggak jatuh.
Kecelakaan ya Pak ya? Makanya dapat tunjangan 35 juta, Meng. Karena Iya. kecelakaan. Kecelakaan. Kemudian Nggak jatuh. maksudnya jatuhnya ke keluarga Pak Waluyo. Dapatnya yang dapat sumbangan itu keluarganya Pak Waluyo. Bapak udah maling handphone ya Pak ya? Justru saya pengen lihat handphonenya dalamnya itu biar saya pintar. Nah, ini kenapa harus... Ada motif berarti di situ. Oh, ada motif. Dari tadi pikirannya buruk terus. Bukan pikirannya buruk. Justru harus diketahui siapa jenazah itu supaya uangnya ini jatuh ke tangan yang Ya, tepat. pertanyaannya siapa yang bisa mengidentifikasi Ya jenazah? digali, dikubur. Bakar. Bapak apa sih? Identifikasi. Jangan bercanda kalian berdua. Enggak Pak, jenazah Ini dimain-mainin masalah Pak. kematian orang nih malah bercanda kalian. Ini dimain-mainin Mas. Anda yang duluan. Udah digali, kubur lagi, digali, kubur lagi. Ini cuma salah ngomong aja di depan. Meng, emang nggak ada. hancur es, Gali Pak. kubur. Emang kucing. Ini. Saya salah ngomong. Ayah jenazahnya kan paling tidak kan sudah dibongkar. Udah. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Oh, when I'm not that old, young, when I'm not. Do you really wanna live forever, forever, forever? Kembali lagi di Anda Mengatasi Masalah Tanpa Solusi. Kakek yang keempat yang akan saya ceritakan ini atau kasusnya adalah kakek gaul. Kakek gaul ini usianya 63 tahun tetapi masih punya vitalitas yang sangat tinggi. Dan dia menikahi ABG berusia 18 tahun. Ini dia bagaimana sudah tua tetapi mempunyai semangat yang sangat luar biasa. Tapi ini ceweknya kayaknya ngeliatnya jijik tuh. Mana? Enggak, justru dia lagi berpose. Mesra. Mesra. Kayak Susana Mesra. Biasanya kan kalau usianya terlalu jauh kadang-kadang terjadilah sebuah clash atau hal-hal yang tidak diinginkan. Itu mukanya, aduh si kakek ini siapa namanya? Tato ini Tato. Haji Nasir. Bukan, Tato dulu dari Surabaya juga, temannya Calontong ini. Kak Tato ya namanya. Temennya Suro. Iya, Suro, iya Tato Suro. Itu Ini. mukanya bahagia sekali ya. Iya. Bagaimana menurut Yes. Kang, ini si Pak tuanya nggak di make up ya? Kulitnya beda banget. lo enggak kan itu putih itu. Beda putihnya Kang. Emang ini efeknya retro kayaknya. Kira-kira kalau misalnya melihat masalah ini, tren apa yang sedang terjadi nih? Ini enggak tren Pak dan enggak masalah. Gak apa-apa berarti ya? Enggak apa-apa. Apa-apa. Tapi kan kalau Itu yang misalnya perempuan usia- saudara Bapak bukan? Ya? Yang perempuan saudara Bapak bukan? Bukan. Ya udah jangan diurus. Ya, tapi kan Lagi-lagi biasanya mas sampai usia usianya, berapa? Meng. Kenapa? Hah? 18 tahun kan udah dewasa Kang. Kalau tidak Betul. apa-apa, kenapa? Cinta itu seperti belajar Pak Denny, tidak mengenal usia. Oh. Pak Jarwo, saya mau tanya sama Pak Jarwo. Kalau Pak Jarwo punya anak gadis umur 18 tahun, Nah. dilamar oleh pria umur 70 tahun. 70 tahun. Jelas dong. Bapak kasih nggak? Ya nolak. Tadi Bapak bilang Bapak nggak masalah. Loh, ini kan kasusnya mereka jangan bawa keluarga saya. Ya. Bapak berkepala dua berarti. Karena jujur, memang kalau kita lihat dari sudut pandang yang namanya cinta, jodoh. Ya. Tapi saya sebagai seorang ibu, Anaknya kalau siapa namanya? Anaknya Zara. Darah. Zara. saya sebagai seorang ibu, kalau nanti anak saya Alika umur 18 tahun, Toto bawa calon suami yang ternyata Usianya seumuran sama saya atau lebih lebih. tua dibanding saya akan mempertanyakan, emang gak ada yang lain nak? Ya jangan Tapi gitu. ini cinta. Berarti kalau anak Bapak nikah sama teman Bapak nih, Tidak, boleh? jangan bawa keluarga saya. Saya tanya sama Cemen misalnya. Ini Cemen, usianya sekarang berapa Cemen nih? 22. 22. Ini kalau Cemen tiba-tiba Anda menikahi orang yang lebih tua dari Anda misalnya. Lebih tua dari ibu Anda. Anda mau nggak? Ya mau-mau aja. Tuh, lihatin. Kalau dia karena susah cari jodoh Pak, jadi sedapatnya. Pak Kirun sekarang kalau misalnya anaknya Pak Jarwo nikah dengan orang, Bapak setuju nggak? Aku setuju pendapatnya Mas Komeng. Tuh, setuju, sama. Sarah itu kalau dinikah orang Yang tua nggak apa-apa. Tuh, nggak apa-apa. Pak Jarwo kenapa sih? Pak Jarwo kok sendiri nih, marah? orang lain di sini setuju. Kok setuju kok malah dia Iya. bilang Nah yang gue tanyain itu, anak itu disetujui gak sih sama Ini- orang tuanya? Kita ribet banget, Iya. ternyata kalau keluarga setuju ya ini udah. marahi. Iya. Kamu kan bukan keluargamu, anak orang dijual. Loh, anakmu mau jual tuh. Kok kamu marahi Komeng anak orang dijual? Kapan Komeng jual anakmu? Gue kok jadi orang tua? Wong punya anak tuh dilindungi, kok sampai bisa dijual Komeng? Ah, itu. Omonganmu. Lihat parah ini kasus Iya, parah. parah. Yang mau jual tuh siapa, Limun? Kirun. 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 Namanya Limun. Kirun. Ah. Kirun rasa limun. Kalau Ariel ini Ariel, kalau misalnya tiba-tiba kamu harus berjodoh dengan seorang kakek-kakek misalnya.
Gimana pendapat kamu? Kalau aku sih klise ya. Kalau aku ya, kalau cinta ya Kita silakan. dianggap. Kalau memang itu bikin dia bahagia, kalau memang keluarga setuju ya silahkan. Kalau kamu sendiri misalnya tiba-tiba kamu harus berjodoh dengan kakek-kakek. Kalau Jaro. memang dia yang terbaik untuk aku, Nah. apa? Aku bukan Zara kok. Iya. Jadi Darah lagi. aku ngomong sungkem. Bisa juga cewek itu Ya lu kadang-kadang. diem aja nggak usah ngomong deh. Gak usah ngomong, kan bibirku sendiri bukan bibirmu. Oh, suruh kan nggak berdiam, masalah diam. Pak. Nggak masalah. Ariel aja bilang nggak masalah. Gak masalah. Kalau emang Karena dua-duanya kadang-kadang bahagia. ada cewek itu pengen rumah tangganya jadi tuntunan. Loh, ini sama ini barangkali jodoh kan dia dituntun sama ini. Kemana-mana jadi iya. tuntunan. Itu si Gak kakek. apa-apa, saya mau. Biarpun dituntun. Laki-laki itu yang sudah tua Pak Denny. Iya. Kenapa dia menikah dengan ABG yang lebih muda? Soalnya dia punya 3 tahapan hidup Pak Denny. Yang kedua. Yang pertama, Ya, yang pertama. Yang pertama. Bergaul Dia- dengan orang soleh. punya bukan itu. Bergaul dengan orang soleh. Ya. Tombol hati. Ini tombol apa? Ini tombol enter. Tombol itu. Yang pertama apa? Yang pertama, laki-laki itu punya pegangan hidup Pak Denny. Pegangan hidup. Yang kedua, Pandangan hidup. pandangan hidup. Yang ketiga, Perjuangan untuk hidup Pak Denny. perjuangan untuk hidup. Maksudnya tuh untuk hidup aja harus berjuang. Oh jadi Bapak berjuang untuk hidup. Itu yang kakek tadi. Bapak kan kakek juga. Ya itu kan ngomongkan dirinya sendiri. Kalau masih usia muda itu kan dia bilang pandangan hidup. Gak usah ngapa-ngapain, mandang aja sudah hidup, maksudnya gitu. Yang kedua nanti kalau umur sudah 40 ke sini, Pandangan hidup. pegangan hidup. Pegangan hidup, dipegang. Kadang-kadang nggak dipegang nggak bisa hidup. Iya. Yang terakhir Perjuangan hidup. Di perjuangan pun nggak akan hidup. Ini kan ngomongkan dirinya yang terakhir tadi. Kang gini aja deh Kang. Ya. Maksudnya gini, mari berprasangka baik lah sama pasangan itu. Ya itu memang harus membuka perasaan. Enggak masalah. maksudnya- Daripada itu kakek-kakek berzina, lebih baik dia menikah kan begitu. Iya betul. Maksudnya mudah-mudahan mereka memang atas nama cinta. Kalau misalnya ada motif-motif lain kan kita nggak pernah tahu. Yang penting adalah didoakan. Tetapi yang jadi permasalahan si kakek-kakek ini baru-baru saja memang ternyata dia tuh ada peristiwa kecelakaan, dia nabrak orang gitu. Keke? Dan si kakeknya itu. Keke, hah? Cece, bakaan. Kecelakaan sehingga si kakek ini kena masalah. Jadi di penjara dan si wanita ini ternyata tidak kuat dengan masalah menunggu. Akhirnya dia minta cerai seperti itu. Tanya Kang Maman dulu deh. Gimana menurut Kang Maman nih? Teringat Charlie Chaplin, maestro komedi dunia di era film bisu yang wafat di umur 88 tahun dan pernah 2 kali berbulan madu ke Hindia Belanda, ke Grand Hotel Ngamplang di Cilau Garut tahun 27 dan 35 di Homan Bandung. Di usia 54 dia menikahi Una yang beda 37 tahun darinya dan dikaruniai 8 anak, berlangsung lama dan bahagia. Dia cuma bilang satu, cinta sudah cukup untuk melakukan semuanya. Tapi ingat satu pesan Bang Komeng, stop pernikahan anak di bawah umur. Iya, itu sangat penting sekali ya. Mengatasi masalah Sekarang kita akan bicarakan kakek-kakek yang terakhir ini. Ini adalah kakek-kakek yang menurut saya sangat layak untuk kita bicarakan. Habis Pak. Hah? Kakek-kakek ini? Kakek cangkul bukan? Ya? Kakek cangkul. Kakek campur betul. Jodohnya nenek gayung itu. Bukan. Kalau ini adalah tukang becak naik haji. Judul Jadi ini- sinetron Pak. Bukan, ini kejadian yang terjadi ya. Jadi kisahnya adalah tukang becak naik haji ini. Tukang becak itu bernama Pak Kasrin. Pak Kasrin ini berangkat haji meski namanya nggak terdaftar di Kementerian Agama setempat. Yang bikin heboh adalah Pak Kasrin berangkat haji tanpa membawa perlengkapan yang sudah dipersiapkan. Dan rumor yang beredar, Pak Kasrin pergi haji berkat bantuan sosok gaib yang bernama Bu Indi. Nah ini Anda percaya nggak dengan hal seperti ini? Mungkin yang pernah jadi dukun dulu ya Pak Jarwo? Ya, oke. Sholat itu nomor 2 Pak Denny. Yang pertama sahadat. Betul, sahadat itu. Jadi kok ngomongin rukun Islam Pak? Terus maksudnya Bapak udah cuma di situ doang? Sudah. Apalagi, apa perlu saya bawa Zara ke sini? Oh tidak. Mungkin adik-adik di sini mungkin yang zaman sekarang itu karena teknologi begitu tinggi, mereka tidak mempelajari hal seperti itu yang memang itu bisa sebenarnya. Gimana? Ya, saya juga termasuk orang yang alhamdulillah lah banyak gitu lumayan baca buku referensi gitu kan. Terus juga suka jalan-jalan gitu kan ke situs-situs gitu kan ya. Memang kan ada yang namanya karomah ya. Ya. Mukjizat kan milik Nabi dan Rasul. Kalau setelah itu wali-wali namanya karomah.
konon Sunan Kalijaga bisa apa. Itu ya, bukan bisa istrinya. apa. Itu Rika, suaminya. Roma, bukan. Kak Roma itu, Kak Roma. Ini Kak Roma pakai H. Kak Roma. Ya saya sih nggak tahu apakah si Pak Kasrin ini Pak Kasrin? mungkin diawali disebut nggak percaya, ya mungkin saja. Jadi ya, Apapun bisa terjadi kalau Tuhan punya mau. Iya, betul. kan kalau zaman dulu ini mungkin Kang Dini tahu di sekitar Tasikmalaya ada gua Pamijahan ya. Iya. Katanya kalau masuk ke gua itu tembusnya langsung ke Mekah. Ya mungkin saja kalau orang-orangnya yang terpilih. Iya, ini nih saya mau tanya sama teman-teman mahasiswa, kalau misalnya mendengar hal seperti ini, apa yang Anda lihat seperti kalau misalnya ada hal-hal yang gaib, yang apa yang terfikir dalam pikiran Anda itu apa? Boleh, yang ini nih, boleh. Siapa namanya? Inga, boleh Inga. Kalau Inga mendengar hal-hal yang gaib itu, apa yang langsung menyentuh perasaan Anda itu? Anda percaya atau Anda bertanya-tanya di zaman yang modern seperti ini masih ada hal yang seperti itu? Nggak percaya? Tuh kan, makhluk lagi. Generasi yang sekarang itu sulit. Karena apa? Karena sudah dicekoki hal seperti misalnya batu. Waktu itu tuh ya, batu petir bisa menyembuhkan, hadas kurap. Ya, ponari itu kan hal-hal yang memang tidak masuk dalam logikanya. Itu aku setuju sama Mas Ronald sih, Ronald, itu masalah kepercayaan ya, percaya dan nggak percaya. Kayak hal simpelnya aja dulu tuh aku bisa melihat hal-hal yang seharusnya tidak aku lihat. Iya. Seperti Pak Jarwo. Oh, Pak Denny, aku menjadi sandaran hidup dia. Oh. Gitu sih, kembali lagi ke percaya nggak percaya. Ya bisa bilang nggak percaya, cuma kan memang ada banyak yang seperti itu gitu sih. Oke, yang terakhir ini kita akan membahas masalah kakek-kakek usia 67 tahun terus meninggal dengan normal. Oke. Apa serunya? Apa urusannya? Hah? Terus? Urusannya? Ya nggak usah dibahas. Ya normal aja, orang meninggal biasa dia sih. Kenapa harus normal gitu? Hah? Nah, Harus normal. kan dibahas. Ya kenapa? Iya, dia kenapa harus kakek-kakek normal? 67 tahun meninggal terus kenapa harus normal? Iya, harusnya nggak normal dong Iya biar dong. kita bahas. Bisa tidak meninggal bisa secara sesar kayak ya? Iya, kedukun beranak ya meninggalnya. Hah, ini kenapa harus normal? Oh iya, kita kasih selamat juga. Cesar juga baru naik haji juga. Oh. Sama Teguh Wisnu ya. Dan naik hajinya tidak memakai kuota. Tetapi Undangan. diundang oleh Kerajaan Arab Saudi. Hebat. Subhanallah. Jadi orang tuh kalau mau naik haji ya, kalau Allah sudah menentukannya dengan jalan apapun juga, kalau memang harus berangkat, berangkat. Walaupun Anda punya uang berjuta, bermiliar, bertriliun, tapi kalau tidak diberikan yang namanya untuk pergi ke sana, tidak akan pernah bisa Anda ke sana. Itu dia yang paling hebat. Oke, waktunya Kang Maman, silakan. Hidup sungguh sangat melelahkan, sia-sia dan menjemukan bila hanya menguras pikiran untuk mengurus bungkus semata dan mengabaikan isi. Maka bedakanlah keduanya. Rumah yang indah hanya bungkusnya, keluarga bahagia itulah isinya. Pesta pernikahan hanya bungkusnya, cinta kasih, pengertian dan tanggung jawab itulah isinya. Buku hanya bungkusnya, pengetahuan itulah isinya. Jabatan hanya bungkusnya, pengabdian dan pelayanan itulah isinya. Pergi ke tempat ibadah itu bungkusnya, menjalankan ajaran agama itu, tetapi lebih baik minta usia yang penuh berkah. Utamakanlah isinya, namun rawatlah bungkusnya. Iya, terima kasih Kang Maman. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Universitas Pancasila yang sudah bersama-sama dengan kita. Teman-teman dari UPN Jakarta juga yang sudah bersama-sama dengan kita. Dan juga terima kasih atas perhatian Anda. Semoga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Kita jumpa lagi di LK yang akan datang. Selamat malam, sampai jumpa. Selalu bertanya, apa ku masih cinta? Dari pertanyaanmu, sepertinya kau takut. Sekarang aku 50 tahun lagi, ku masih akan tetap mencintaimu. Tak ada bedanya rasa cintaku, masih sama seperti pertama bertemu. Ingin tahu, aku tak pernah bermain cinta di belakangku bersenang-senang. Oh, dari pertanyaanmu sepertinya kau tahu.